untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar persepuluhan yang lagi marak. Saya menjawab, jika orang Yahudi sekarang tidak lagi memberi persepuluhan, apakah sebagai orang Kristen kita juga ikut tidak memberi perpuluhan? Pertanyaannya, jika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen juga ikut menolak Yesus sebagai Tuhan? Jelas patokan iman kita bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu, ada pengajaran dari Pastor Lukas Kusuma. Beliau barusan tadi kita menyaksikan tayangan videonya yang ada di medsos. Beliau bilang, patokan iman kita adalah ajaran dari Yesus Kristus. Saya yakin semua orang yang percaya pasti setuju. Tetapi dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Lukas Kusuma, saya menolak. Sebab beliau tadi berkata, ya, apakah kalau orang Yahudi ternyata tidak memberikan persepuluhan, kita juga harus ikut-ikutan tidak memberikan persepuluhan? Dan apakah orang Yahudi yang di sana menolak Yesus Kristus Tuhan, kita juga akan ikut-ikutan menolak? Bapak Ibu, lebih baik kita berbicara berdasarkan dengan ayat firman Tuhan. Sehingga ketika saya menolak atau menyalahkan pandangan daripada Pastor Lukas Kusuma, saya punya dasar ayatnya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Bapak Ibu, dua ayat firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ternyata ketika Tuhan Yesus itu ditangkap dan diadili, dan kita tahu siapa yang menangkapnya adalah ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama yang selalu menjadi musuh daripada Tuhan Yesus, dan yang selalu kelompok ini dikecam habis-habisan oleh Tuhan Yesus, telah berhasil menangkap dia, mengadili dia, dan kemudian mereka berteriak, salibkan dia. Nah, pada saat seperti itu, bangsa Yahudi ini terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama, yaitu yang berteriak, salibkan dia, yaitu adalah kelompok yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 13, 27 dan 28, bahwa mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka meminta kepada Pilatus agar supaya Tuhan Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian mereka juga lah yang sampai hari ini orang-orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka mereka menjadi kelompok orang Yahudi yang sampai hari ini masih melakukan hukum Taurat. Hidup mereka masih dipimpin di bawah hukum Taurat. Mereka melakukan hukum Taurat dengan setia, termasuk salah satunya adalah persepuluhan.
Nah, kelompok yang lain, yang kedua, adalah kelompok minoritas pada waktu itu, yang lebih lemah, karena mereka tidak punya koneksi dengan pemerintah saat itu. Mereka tidak punya duit sebanyak ahli Taurat, orang Farisi, dan tokoh agama. Mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga karena mereka sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka kelompok yang kedua, kelompok orang Yahudi ini adalah kelompok yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Oleh karena itu, mereka juga tidak memberikan persembahan persepuluhan. Oleh karena itu, saya bilang kepada Pastor Lukas Kusuma, Bapak, Anda posisi ada di mana? Jika Pastor Lukas Kusuma dan teman-teman yang mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan persepuluhan, menerima dan menikmati bersama dengan keluarga, bukankah berarti Anda mengakui bahwa nenek moyang Anda adalah yang dahulunya berteriak, salibkan dia, sebab tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan sebagai Juru Selamat. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video khotbah pendek, sebuah pengajaran yang benar, yang gampang untuk difahami. Mungkin ini juga adalah teman-teman daripada teman-teman pendeta yang sedang mengajarkan persepuluhan, menerima dan menikmati bersama keluarga. Tetapi renungkan baik-baik, ini adalah pengajaran yang benar dan menjadi berkat untuk kita semuanya. Dari Pastor Petrus Hadi Santoso. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada waktu saya sekolah Alkitab, dijelaskan ada 3 macam hukum Taurat. 1, 10 hukum Taurat. Kedua, hukum makanan. Ketiga, hukum pentahiran. Dibagi 3 besar. Saudara, Alkitab berkata nggak ada satupun yang bisa melakukan. Tuhan berkata Tuhan tidak menggagalkan, tapi Tuhan menggenapi. Manusia nggak bisa selamat kalau tidak melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus melakukan, dia menebus ketidakmampuan kita. Jadi setelah kita percaya Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Yang percaya katakan